Setiap hari, saya dan ibu saya disiksa oleh Bapak. Pukulan, tendangan, sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kami. Saya nggak tahu kenapa Bapak bisa lakukan itu. Padahal Bapak adalah Bapak kandung saya sendiri. Saya takut. Saya takut untuk disiksa. Sama seperti ibu dan saya oleh Bapak disiksa. Saya nggak mau. Iya. Fitri! Iya Pak, bentar. Ini kamu bilang tugas. Bapak minta tolong. Iya Pak. Gak usah sampai nunggunya. Dan sekarang, saya ingin mencari jodoh untuk menghilangkan trauma saya. Sering disiksa sampai trauma sama laki-laki. Lantas apa yang membuat Fitri ingin mencari jodoh di sini? Kita akan cari tahu langsung di garis tangan. Oke, sekarang di samping saya sudah ada Fitri berarti ya. Oke Fitri, kamu suka laki-laki yang seperti apa? Saya suka laki-laki yang putih Putih? dan pendiam. Pendiam? Oke, ini bisa melepas trauma kamu kira-kira laki-laki seperti itu? Sepertinya bisa. Oke, yang pendiam ya? Ya. Oke, dan kita sudah siapkan kriteria yang Fitri pilih atau Fitri inginkan. Apakah laki-laki ini sesuai dan cocok dengan apa yang ada di pikiran kamu? Langsung saja kita undanginlah dia, kandidatnya. Boy. Ya, malam, Boy berarti dengan ibunya ya? Ya. Oke, ya. Boy. Oke, ini ada Boy di sini. Menurut Fitri kira-kira Boy sesuai dengan kriteria kamu apa enggak nih? Ngangguk nih apa artinya nih ngangguk tuh? Saya nggak menjawab pertanyaan saya nih. Mengangguk itu suka, senang apa justru di luar ekspektasi Saya kamu nih? suka. Suka? Suka Fitri? Dengan Boy? Oh, tapi tampaknya Boy menunduk dan ibunya kelihatan agak kurang suka. Kenapa nih? Iya Mas Uya, aku tuh kesian sama Fitri. Iya? Soalnya dia dari kecil sampai sekarang disiksa terus sama Iya. kedua orang tuanya. Oke. Kenapa ibu? Kenapa ibu kelihatan dari? Apa-apaan sih lu ngomong kayak gitu sih, Boy? Emangnya kamu ngapain suka sama dia? Masa depan dia tuh udah hancur, tahu nggak? Loh, kenapa bu? Saya Kenapa? udah tahu Mas Buya, masa depannya dia udah Tante. hancur. Kemana aja ngomong tuh? Oke, Emang kenapa? iya, Oke, kok? kenapa tante bisa bilang masa depan udah hancur? Kenapa tante? Karena saya tahu, Mas, Loh, kan baru kenal, baru lihat, baru ketemu. keluarganya dia berantakan, orang tuanya aja bisa. Saya itu maunya anak saya itu nyari pacar tuh yang bagus, yang sayang sama keluarga, turut Saya sayang. keluarganya dia yang baik, yang bagus. Bukan seperti kamu. Wah, bener. Wah, udah menghina ini. Waduh. Oke. Ya udah, sekarang gini aja deh, Bu. Ini kan dia trauma, dia punya masa lalu dengan keluarganya. Belum tentu anaknya seperti itu, justru kita harus menolong dia. Pokoknya saya Kan nggak Boy juga suka sama Fitri kan? Pokoknya saya nggak senang, Mas. Nggak senang. Oke, sekarang gini deh, Fitri. Duh, kamu jelasin ke ibu deh. Mungkin kamu perkenalkan diri kamu biar mungkin ibu berubah pikiran apa gimana, coba Fitri. Saya emang dari keluarga yang broken home. Iya. Pokoknya saya nggak mau. Saya nggak mau dengar apa yang kamu ngomong. Saya nggak terima anak saya jadian sama kamu. Wah, nggak beres ini, nggak bener ini. Udah ngehina anak saya ini. Waduh, itu anak baik-baik. Bapak saya yang salah, ibu nyalahin semuanya. Iya. Waduh. Aja. Wah, ini nggak bener ini. Nggak bener ini. Ah, sembarangan aja enak ini ya. Kamu jangan sembarangan ini anak saya. Enak aja. Itu jaga mulut kamu.
Oke. Anak kita tiba-tiba dia tadi dia ribut, tapi tadi tiba-tiba anak ini langsung nangis, langsung teriak-teriak. Kita apa yang bisa dilihat lebih dalam mungkin Ana? Gimana coba? Dari aura yang saya rasakan, aduh, jadi memang sepertinya dia punya trauma yang cukup dalam di masa lalunya dan sampai sekarang dia masih traumanya itu masih cukup kuat, Mas Uya. Jadi tidak bisa dihilangkan. Jadi ketika dia mendengar suara teriakan, dia melihat orang berantem, siapapun itu, bahkan bukan pada keluarganya, reaksi dia seperti ini. Pemicu gitu ya? Betul, betul. Meskipun dimanapun. Oke, tadi apa yang harus kita lakukan biar dia tenang nih, Ana? Bangun saya. Sebentar, Mas Uya. Ya, oke, tenang, kamu tenang, Fitri, jangan begitu. Kenapa ya? Ana tatapannya kenapa dia begitu seperti kayak penuh dendam, kayak dia marah, apa benci, apa dia ketakutan, apa gimana? Ini tangannya juga dingin. Iya. Ini Hambatan besar memaksanya memilih antara cinta dan cita-cita. Mary Durga, setiap hari di Antv. ekspresi reaksinya betul-betul mendalam. Iya. Dan mungkin ketika saya perhatikan, saya merasakan ada energi lebih, ada dorongan energi lebih, tapi saya belum bisa katakan sekarang. Yang pasti yang sekarang baru saya lihat dari aura wajahnya memang punya trauma yang mendalam. Nah jadi Mas Uya, biasanya saya pakai media untuk mendeteksi. Oke, perlu apa nih? Perlu apa? Mendeteksi dan merefleksi masa lalunya Fitri. Oke, saya perlu gentong dan diisi air. Ini ada apanya nih, Gentong? Coba Fitri ke sebelah sini, ikut saya. Ini isi air ya? Udah diisi air ya? Udah ada isi airnya. Apa yang akan dilakukan nih, Ana? Jadi Mas Uya, gentong ini bisa saya pakai media untuk mendeteksi dan merefleksi. Mendeteksi dan merefleksi untuk melihat ke masa lalunya Fitri. Oke, coba kita bisa lakukan. Fitri berdiri di sebelah sini, tenang, lihat dulu gentongnya, matanya arahkan ke dalam sini. Lihat, lebih dalam. Aduh, masih ada hal lain Mas Uya. Apa aman? Di dalam tubuhnya Fitri. Masukkan tangannya Fitri. Ini kelihatan dari gentongnya apa dari? Dari energi yang terrefleksi oleh media air dan gentong. Jadi media air dan satu hal yang serius ya? Betul, ada yang serius yang sebenarnya lebih dari yang saya tadi lihat. Masukkan tangannya Fitri. Masukkan. Pelan, sayang, pelan. Nah, Ini nggak masalah, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke. Diputar, tangannya diputar. Putarkan, putar terus. Satu tangan, dua tangan? Satu tangan tidak apa-apa. Putar terus, putar yang kuat Fitri. Semakin kamu ingat masa lalu, putarkan yang kuat Fitri. Putarkan yang kuat. Ingat masa lalu kamu, masuk ke masa lalu kamu dan putarkan yang kuat gentong ini. Putarkan terus. Angkat tangannya. Ya, astagfirullah, ini kalau airnya merah begini. Ini gentongnya berasap pada apa, Nak? Loh, ini maksudnya apa nih, Teh? Ini kok bisa pecah begini? Tiba-tiba, astagfirullahaladzim. Jadi gini, sebenarnya aneh ini. ada hal lain yang seperti saya bilang yang terjadi terhadap Fitri. Selain Fitri punya trauma di masa lalu yang cukup dalam, ternyata Fitri juga punya teman hayalan dari masa kecil. Teman hayalan? Betul. Sahabat hayalan, teman hayalan di masa kecil yang masih menemani Fitri sampai saat ini. Dari Betul. kecil? Dan inilah buktinya atau media ya, karena teman hayalannya ini berontak kalau saya lihat. Oke, ini teman hayalan itu suatu hal ini. Anak kecil. Oke. Jangan sembarangan ya. Mana pernah anak saya begitu? Anak saya ini normal.
Nggak pernah Ini berbicara dengan buktinya siapapun. pecah sendiri, saya aja yang tadi kaget, saya shock saya lihatnya. Iya, Mas Oya, dengerin. Sepatu saya untung saya nggak lagi pakai diam kamu, Jordan Dior nenek, loh. Mas Oya. Banyak ikut campur kamu. Tolong loh. Sembarangan aja. Ikut campur aja nenek-nenek. Bukannya diam. Ini adalah salah satu buktinya. Teman hayalannya berontak ketika Fitri dideteksi, direfleksi ke masa lalu, dan bisa jadi teman hayalan tersebut merasa terganggu Jadi teman karena hayalan terdeteksi. anak kecil punya teman hayalan itu bukan halusinasi berarti emang. Betul, ada. Ada yang benar. Bahkan, betul, bahkan teman hayalannya Fitri sekarang sudah besar. Mana mungkin? Nggak mungkin. Coba ini dek ini. Itu udah beda alam. Ini buktinya. Bang Dede tolong ini empal gentongnya gentongnya di ini dulu. Aduh, gue jadi panik gue. Nggak mungkin lah. Yang mendidik dari kecil. Ibu masih tidak percaya dengan kejadian yang sekarang. Nggak masuk akal. Bu, anak ibu tuh tahu nggak? Diam. Enak aja. Orang nggak tahu diri lu. Sembarangan aja kalau ngomong. Enak aja. Ini kenapa airnya tiba-tiba Siapa sih? warna merah begini ya, Ana? Itu luapan emosi dari teman hayalannya Fitri. Setelah saya refleksi, jadi mereka juga takut kita buka, takut diketahui. Jadi intinya Fitri selain mempunyai trauma yang cukup dalam, Fitri juga ditemani oleh sahabat hayalan dari dimensi lain. Saya nggak percaya. Bohong. Saya itu juga semua. nggak percaya, tapi ini nyatanya faktanya kita lihat ibu, saya di depan mata kepala sendiri. Ibu masih nggak percaya? Nah, apa saya itu? masih bisa buktikan. Buktikan Ana. Atau mungkin gini, tadi apa yang dikatakan sama Ana kan, ini ada dia punya teman hayalan masa kecil, terus juga trauma masa lalunya Fitri juga yang membuat dia Betul. begini. Nah, sekarang gini, Fitri masih berhubungan dengan bapak kamu apa enggak? Enggak. Saya nggak tahu bapak saya di mana. Nggak tahu keberadaan bapak kamu di mana yang menyiksa kamu dulu, nggak tahu? Enggak. Nggak tahu. Dia udah kabur. Terserah mau kemana. Kita nggak mau tahu. Hah? Saya udah nggak ada hubungan sama sekali dengan dia. Laki-laki Oke. nyiksa anak istri. Nah itu kan Mas, tuh. Masa diam. suaminya bapaknya kemana Diam. nggak tahu? Berisik. Oke, sekarang ini. Rumah tangga Sebetulnya- gua lu. Sebetulnya background keluarga kalian ini kan kita sudah dapatkan dari tim kita juga yang meriset mereka sebelumnya. Dan biar bagaimanapun, walaupun ibu mungkin sudah tidak ada hubungan lagi dengan suami ibu, tapi biar gimana pun dia adalah bapak kandung dari Fitri kan. Iya. Ya karena tidak ada mungkin bekas suami bekas istri, tapi tidak ada bekas anak, tidak ada bekas Ya, bapak. tapi dia kan udah nyakitin anak saya. Oke, nah kita harus cari. Kita disiksa, Mas Tapi Uya. pada saat kamu menikah dengan orang lain, kamu kan perlu wali. Betul. Karena bapak kamu masih hidup, ya kan? Saya bisa beli, Wali.